1. Teks eksposisi dengan gagasan utama di akhir paragraf memiliki pola pengembangan A. Umum, B. Khusus, C. Khusus umum, D. Umum khusus. Jawaban yang benar adalah yang C. Khusus umum. 2. Berikut ini yang merupakan jenis teks eksposisi adalah A. Esai, B. Berita, C. Petunjuk penyajian, D. Pidato. Jawaban yang benar adalah yang A. 3. Kalimat fakta terdapat pada A. Presiden Jokowi membuka rapat perdana dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2019. B. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. C. Jepang menjadi salah satu negara favorit yang diminati seluruh wisatawan di dunia. D. Bagi kami, komunikasi menjadi sarana cukup penting. Jawaban yang benar adalah yang A. 4. Unsur teks eksposisi yaitu A. Gagasan dan ide, B. Ide dan tesis, C. Permasalahan dan fakta, D. Gagasan dan fakta. Jawaban yang benar adalah yang D. 5. Berikut ini yang merupakan pernyataan umum atau tesis dalam sebuah teks eksposisi adalah kalimat A. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, B. Masalah kesejahteraan guru menjadi salah satu masalah pendidikan Indonesia, C. Jika dibandingkan dengan negara lain, pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat tertinggal, D. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan pendidikan yang seadanya. Jawaban yang benar adalah yang A. 6. Berikut ini yang bukan termasuk struktur teks eksposisi adalah A. Argumen, B. Tesis, C. Penegasan argumen, D. Penegasan ulang. Jawaban yang benar adalah yang C. 7. Langkah-langkah menyunting teks eksposisi antara lain, kecuali A. Membaca teks eksposisi secara keseluruhan, B. Menandai kata atau kalimat yang tidak sesuai, C. Memperbaiki kata, kalimat, atau paragraf yang tidak sesuai, D. Menyusun teks baru dari teks eksposisi yang sudah dibaca. Jawaban yang benar adalah yang D. 8. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal memiliki standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti SDMI, SMP, MET, SMA, MA, SMK, dan sejenisnya. Pendidikan non-formal yang lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus, biasanya menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga yang bersangkutan. Ide pokok paragraf tersebut terletak pada bagian A. Awal paragraf, B. Tengah paragraf, C. Akhir paragraf, D. Awal dan akhir paragraf. Jawaban yang benar adalah yang A. 9. Sebelum menyunting teks eksposisi, seseorang harus memahami dulu karakteristik dari teks eksposisi. Salah satunya adalah adanya argumentasi bersifat satu sisi. Maksudnya adalah A. Penulis memiliki satu argumen, B. Penulis tidak berat sebelah, C. Penulis memihak pada satu sisi, mendukung atau menolak, D. Penulis mendukung apa yang dibicarakan dalam tulisan. Jawaban yang benar adalah yang C.
10. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal memiliki standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti SDMI, SMP, MET, SMA, MA, SMK, dan sejenisnya. Pendidikan non-formal yang lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus, biasanya menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga yang bersangkutan. Pola pengembangan paragraf di atas adalah A. Pola umum, khusus. B. Pola khusus, umum. C. Pola ilustrasi. D. Pola proses. Jawaban yang benar adalah yang A. 11. Setiap orang tua tentu akan menyayangi anaknya. Begitupun dengan saya. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk ia sehingga ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang terbaik. Tapi, meskipun saya sudah menjaganya dengan sedemikian rupa, tetap saja kekhawatiran itu selalu ada. Kekhawatiran akan terjerumus pada narkoba, misalnya. Kita semua tahu bahwa di negara kita ini bahaya narkoba semakin menjalar. Pronomina yang digunakan dalam teks eksposisi di atas adalah A. Kami, B. Saya, C. Ia, D-nya. Jawaban yang benar adalah yang B. 12. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal memiliki standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti SDMI, SMP, MET, SMA, MA, SMK, dan sejenisnya. Pendidikan non-formal yang lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus, biasanya menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan letak gagasan umumnya, jenis paragraf tersebut adalah A. Paragraf eksposisi. B. Paragraf deduktif. C. Paragraf campuran. D. Paragraf induktif. Jawaban yang benar adalah yang B. 13. Cara membersihkan kaca jendela agar mengkilap tidaklah sulit. Bahan seperti tembakau bisa dimanfaatkan untuk membuat kaca lebih mengkilap. Tembakau memang terbukti untuk membuat kaca menjadi mengkilap. Caranya dengan menggosok kaca dengan rendaman air tembakau, kemudian mengeringkannya dengan lap kering yang bersih. Kalimat yang rancu dan harus diperbaiki letaknya dalam teks di atas ada pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawaban yang benar adalah yang C. 14. Indonesia memiliki berbagai rempah yang digunakan sebagai bumbu dapur. Salah satunya adalah kencur. Kencur selain sebagai bumbu dapur juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional, yaitu obat batuk herbal. Untuk obat batuk, kencur bisa dicampur dengan jeruk nipis, jahe, dan madu. Isi teks eksposisi di atas adalah A. Indonesia memiliki beragam rempah. B. Kencur bisa digunakan sebagai obat batuk. C. Kencur adalah bumbu dapur yang berkhasiat. D. Jeruk nipis, jahe, dan madu harus dicampur kencur. Jawaban yang benar adalah yang D. 15. Menurut saya, seorang wanita seharusnya bisa menghargai dirinya sendiri dan menjaga kehormatannya dengan cara berpakaian sopan. Memakai pakaian sopan tidak akan menyebabkan keresahan sosial. Kaidah teks eksposisi yang tidak ada dalam teks di atas adalah A. Pronomina. B. Tesis. C. Konjungsi. D. Argumentasi. Jawaban yang benar adalah yang C. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.